Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa menghadiri taklim kita yang rutin diadakan setiap malam Kamis. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para asatid, bapak-bapak pengurus Yayasan Masjid Jami' Rodatul Jannah, pengurus Masjid Jami' Rodatul Jannah, jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini taklim kita masih melanjutkan judul orang yang dermawan, orang yang murah, yang suka memberi kepada orang lain. Jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan dari Aisyah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakha'u syajaratun asluha fil jannah wa aqsanuha mutadaliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi gusnin minha addathu ilal jannah wal bukhlu syajaratun asluha fin nar wa aqsanuha mutadaliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi gusnin minha addathu ilan nar. Artinya as-sakha syajaratun asluha fil jannah. Orang pemurah itu diumpamakan, ya, disamakan, ya. Sikap orang pemurah, orang dermawan itu diumpamakan seperti pohon. Asluha fil jannah, yang pongkolnya itu ada di sorga. Kalau orang rumput bilang bukan pongkol pak, bongkotnya itu. Nah kalau pohon kan ada bongkotnya tuh yang paling bawah tuh, yang gede, ya. Pongkolnya itu ada di sorga. Wa aqsanuha mutadaliyatun fid dunya, dan cabang-cabangnya itu ada di dunia. Faman ta'allaqa bi gusnin minha, siapa yang berkait, kalau aslinya sih ta'allaqa itu gelantungan, yang gelantung gitu, gelantung. Tahu kan bapak pahami pak gelantung ya, pegangan gitu, gelantung ya. Faman ta'allaqa bi gusnin minha, siapa yang terkait dengan dahan pohon tersebut, addathu ilal jannah, akan ditarik ke surga. Jadi orang yang pemurah, orang yang suka dermawan, suka ngasih, diumpamakan seperti pohon yang batang pongkolnya itu di sorga, cabang-cabangnya di dunia, kemudian ya
siapa yang terkait, yang gelantungan di rantingnya itu, adathu ilal jannah, nanti akan ditarik ke surga. Ini orang yang pemurah, ya. Kemudian wal bukhlu syajaratun asluha finnar wa asanuha mutadaliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi gusni minha addatu ilan nar. Wal bukhlu, orang pelit, orang medit, orang koret, buntut gasiran, syajaratun asluha finnar, diumpamakan seperti pohon yang pongkolnya ada di neraka, wa asanuha mutadaliyatun fid dunya, cabangnya itu sampai ke dunia. Paman ta'allaqa bi gusnin minha, siapa yang berkait, siapa yang terkait dengan cabang tersebut, adathu ilan nar, nanti akan ditarik ke neraka. Jadi orang yang pelit, orang yang medit digambarkan seperti satu pohon yang pongkolnya itu ada di neraka, cabangnya sampai ke dunia. Nah, biasanya ini siapa yang suka atau yang bergelantungan dengan dahan tersebut, adat ilan nar, nanti akan ditarik ke dalam neraka. Ini orang yang pelit, orang yang medit. Makanya alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah, ya, kita tidak akan menjadi orang yang pelit. Apapun yang kita sedekahkan, Allah tidak akan melihat jumlah banyak atau sedikitnya yang kita sedekahkan. Namun yang dinilai oleh Allah adalah keikhlasan dari hati yang keluar dari kita masing-masing. Itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, tasaddaqu anfusakum wa an mautakum walau bisyurbati ma'in. Tasaddaqu artinya bersedekahlah kamu, an anfusikum, untuk dirimu, wa an mautakum, dan untuk saudara-saudaramu, temanmu, khususnya orang tuamu yang telah meninggal. Walau bisyurbati ma'in, meskipun cuma seteguk air minum. Nih bapak-bapak jamaah sekalian, kalau ada orang yang suka mengharamkan makan minum di tempat orang tahlilan, ini pas ini. Ya, Nabi nyuruh begini, tasaddaqu an anfusikum, sedekahlah kamu untuk dirimu, wa an mautakum, dan saudara-saudaramu, temanmu, orang tuamu, mautakum, yang sudah mati. Ingat nih ya, kan yang sudah mati nih. Walau bisyurbati ma'in, meskipun seteguk air minum. Ya seteguk berarti Pak, kalau air aqua ini lebih dari seteguk ya Pak ya. Seteguk itu kita minum, terus habis itu seteguk. Itu termasuk sedekah. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah sudah menjadi kebiasaan tiap-tiap yang meninggal, saudara-saudara kita, teman kita, selalu diadakan tahlilan, dan di tempat tahlilan tersebut ada minuman. Sebagian orang mengatakan itu haram, padahal itu termasuk sedekah. Di sini dikatakan wa an mautakum walau bisyurbati ma'in, untuk saudaramu, orang tuamu yang sudah meninggal, meskipun satu teguk air. Jelas Pak ya? Ini di dalam kitab Durratun Nasihin. Jadi nggak ada orang yang bilang haram itu, dia boleh kita tanyakan dari mana dasarnya, gitu ya. Jadi jelas, sedekah buat diri kita, buat saudara kita yang udah meninggal, ya,
Walaupun cuma seteguk itu termasuk sodakoh. Apalagi kalau kita keluarkan sampai 2 dus 3 dus habis diminum. Lalu buat siapa itu pahalanya? Buat yang meninggal. Siapa yang beli? Yang hidup. Masa yang meninggal beli air? Gitu. Jadi jelas masalah sodakoh. Kelanjutannya masih hadis ini. Fa illam takdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah. Wa in ta'malu syai'an min kitabillah fad'u bil maghfirah war rahmah. Faqad wa'adakum bil ijabah. Di dalam kitab Hayatul Qulub dijelaskan. Artinya fa illam takdiru ala dzalika, kalau kamu tidak mampu sedekah dengan seteguk air, fabi ayatin min kitabillah, bacakan 1 ayat dari kitabullah, yaitu Al-Quran. Minimal 1 ayat. Lah kalau kita bacain Fatihah berapa ayat? 7. Kalau kita bacain kulhu berapa ayat? Jadi udah banyak. Jadi sampai Nabi katakan begitu, kalau kamu tidak mampu sedekah dengan seteguk air, sedekahlah dengan 1 ayat daripada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Makanya ketika tahlilan kan yang dibaca Yasin, kulhu, ayat kursi. Terus haramnya di mana orang Al-Quran yang dibaca? Pak ya, buat kita yakin. Bagi orang lain yang tidak yakin, tidak percaya, silakan, nggak usah komen. Wa in ta'malu syai'an min kitabillah, kalau kamu nggak bisa menyedekahkan 1 ayat dari bacaan Al-Quran, fad'u bil maghfirah war rahmah, doakan untuk orang yang meninggal itu agar mereka dapat ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kemurahannya ini ya. Sampai Nabi pertama, kalau kamu bisa pakai minuman, enggak mampu ayat Quran, enggak mampu doain, enggak mampu juga. Faqad wa'adakum bil ijabah. Kenapa pakai doa? Karena kita tahu bahwa sungguh Allah menjanjikan kepada kita untuk mengkabulkan doa kita. Jadi kalau kita doa itu yang terakhir, kalau enggak mampu memberikan air, bacain Al-Quran. Enggak mampu bacain Al-Quran, doakan agar mendapat ampunan. Faqad wa'adakum bil ijabah. Allah telah menjanjikan akan mengkabulkan doa kita. Jadi yakin doa kita itu akan dikabulkan. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, niscaya akan aku beri. Ini ada kaitannya orang-orang yang meninggal. Dan sekarang memang sedang musim. Lagi musim orang yang meninggal, Pak. Sama kita juga nggak tahu. Bisa jadi pulang ngaji besok hari Minggu, bisa jadi. Makanya kita kalau lewat pemakaman suruh baca doa, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallah bikum mulahikun. Selamat engkau wahai ahli kubur, besok aku nyusul. Nah, yang baca doa di kober itu besok jangan balik ke situ lagi, ditagih ntar sama ahli kubur itu. Katanya lu besok nyusul. Oh, sekarang agak nyusul. Jadi jalan muter sono Pak, jangan lewat kober lagi. Ntar ditagih sama ahli kubur sono tuh. Katanya wa ana insyaallah bikum mulahikun. Besok saya nyusul. Lah, gitu kita lewat ditagih, katanya besok mau nyusul. Ini masih jalan terus. Nah, jadi bapak-bapak jamaah sekalian, jelas ya. Jadi apa yang kita udah laksanakan tempat kematian, tahlilan, baca Quran, baca Yasin, minum, ada makanan, itu tidak menjadikan haram. Kemudian yang ketiga, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin wala yaqbalullahu illa thayyiba fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi summa yurabbiha li sahibihi biha kama yurabbi ahadukum fil wahu hatta takunu mislal jabal. Artinya, man tasaddaqa bi adli tamratin, siapa orang yang sedekah sebesar kurma min kasbin thayyibin, dari usaha yang halal, wala yaqbalullah illa thayyib, karena Allah tidak akan terima orang yang sedekah dari hasil yang haram. Fa innallaha yaqbaluha biyamini, Allah akan terima ya sedekah itu biyamini, dari sebelah kanan. Kita nanti bapak-bapak jamaah sekalian, ada yang disebut ashabul yamin, ada yang disebut ashabus shimal. Ashabul yamin golongan kanan, ashabus shimal golongan kiri. Ciri-cirinya, kalau golongan kanan itu akan selamat, kalau golongan kiri insya Allah akan melalui proses lebih dahulu gitu. Summa yurabbi ali sahibiha kama yurabbi ahadukum fil wahu hatta takunu mislul jabal. Kemudian sedekah kita yang sebesar biji kurma tadi, yang sebesar kurma tadi ya, diumpamakan seperti kita merawat anak ya, ini anak kuda filwah hatta takunu misla jabal, sampai anak kuda itu besar maka seperti gunung. Artinya, kalau kita punya sedekah sebesar kurma, kemudian Allah akan memberikan balasannya yang besar sampai digambarkan seperti gunung, dan nanti akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat. Kita semua ini akan mengalami satu timbangan ya, yang dijelaskan dalam Al-Quran, pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita lakukan di dunia, kelak di akhirat akan membantu kita di dalam memberatkan timbangan amal kebaikan yang kita lakukan. Kita yakin ya. Jadi doa-doa kita juga sama. Bapak, saudara, jamaah sekalian, jangan punya anggapan bahwa doa saya belum dikabul oleh Allah. Buktinya saya minta dari dulu masih gini-gini juga. Itu bukan tidak dikabul, tetapi kalaulah Allah nggak kasih kita di dunia, maka kelak nanti doa kita akan diberikan di akhirat. Buat kita pribadi, mau dikasih di dunia silakan, mau dikasih di akhirat juga silakan. Di dunia kita butuh perlindungan Allah, di akhirat juga kita butuh perlindungan Allah. Sama-sama kita butuhkan. Jadi nggak apa-apa, di dunia kita belum dikasih, tapi nanti di akhirat. Makanya sering saya sampaikan bahwa ibadah itu tidak hanya ketika kita senang, tapi dalam keadaan susah tetap kita ibadah. Orang miskin yang tidak ibadah itu kasihan nasibnya. Di dunia udah susah, di akhirat keblangsak. Ya. Kalau orang kaya tidak ibadah, di dunia dia bisa senang-senang, dan di akhirat kita nggak tahu. Tapi kalau udah miskin, di dunianya udah susah, di akhiratnya juga susah juga. Makanya ibadahlah. Mudah-mudahan di dunia kita susah, di akhirat nanti kita senang. Begitu. Makanya ibadah itu karena Allah, kewajiban. Nah, itu bapak-bapak jamaah yang saya hormati. Kemudian yang selanjutnya, dari hadis ini ada kaitannya dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 126. Yamhullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba atau menghilangkan berkahnya
dan membinasakan harta yang mengandung unsur riba dan amal baik, dan itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang dari hasil yang halal. Jadi barang yang haram tidak dapat disedekahkan. Contoh, kita mencuri, duitnya banyak, lalu kita sedekahkan kepada masjid. Uang hasil pencurian kita sedekahkan. Dengan dalih dia mengatakan, saya mencuri, saya maling, tapi saya sedekahin uangnya. Nah, ini tidak benar dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Tetap Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Itu. Jadi nggak boleh. Nah, kemudian menuju firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Surat Al-Imran ayat 92. Yang artinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Tidaklah kamu mencapai kebaikan sempurna yang hakiki hingga mampu menyerahkan atau menginfakkan sebagian hartamu yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan pasti Allah mengetahuinya. Artinya pasti membalasnya dengan pahala. Jadi bapak-bapak jamaah sekalian, dari firman Allah surat Al-Imran ini, lan tanalul birra, ya, kata Allah, tidaklah kamu mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kamu menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Pada umumnya kita cinta kepada harta kita, lalu kita sedekahkan harta yang kita cintai itu. Nah, inilah yang disebut mimma tuhibbun. Ya. Kemudian wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kita infakkan dari sesuatu yang baik, fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah itu tahu. Artinya pasti Allah akan membalasnya. Tidak mungkin akan tertukar dengan orang lain. Artinya siapa yang beramal pasti dia akan mendapat balasan. Namun sebaliknya, siapa yang tidak beramal, ya dia tidak akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Jadi jangan mengharap kalau ada orang yang selalu mengatakan saya ingin ke surga, saya ingin masuk surga, tapi jalan untuk ke surga dia tidak mau tempuh. Surga yang mana yang akan dia masukin? Gitu maksudnya. Jamaah yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya hadis dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidatonya kepada kami, kepada Jabir, di mana Nabi mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu wabadiru bil a'malis salihah qabla an tushgalu wasidul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala wa aksirus shadaqata fisirri wal alaniyah tarzuku watun soru watujbaru. Ini Jabir radhiyallahu an, sahabat Nabi, pernah mendengar Rasulullah SAW ketika pidato mengatakan atau menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi ta'ala, bertaubatlah kamu kepada Allah qabla an tamutu, sebelum kamu mati. Jadi kalau taubat itu ya sebelum mati. Kalau udah mati ya nggak bisa taubat. Itu maksudnya.
Wabadiru bil a'mali sholihah qabla an tushgalu. Wabadiru, segeralah. Kalau kata bahasa kitanya buruan. Bil a'mali sholihah, beramal yang baik, yang sholihah, qabla an tushgalu, sebelum kamu sibuk. Ini kalau udah sibuk udah repot. Sampai ibadah sholat 5 waktu juga bisa ketinggalan, bisa nggak dikerjakan karena sibuknya. Seperti kisah Sa'labah yang telah saya sampaikan. Awalnya rajin ibadah sholat berjamaah, namun setelah menjadi orang kaya sibuk merawat hartanya, sampai-sampai sholat 5 waktu dia tinggalkan. Itu yang dimaksud qabla an tushgalu, sebelum kamu sibuk. Karena kalau udah sibuk tidak lagi bisa untuk mengaji, tidak lagi bisa untuk sholat berjamaah. Itu. Kemudian wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lahu ta'ala. Sambunglah hubungan antaramu dengan Tuhanmu bikasrati zikrikum lahu ta'ala, dengan banyak menyebut Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus kita sambung. Jangan sampai bapak-bapak jamaah yang saya hormati, sekarang ini kita tidak hanya krisis, tetapi termasuk juga krisis keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada sebagian orang yang takut kepada Allah dinomor 2-kan, tapi dia lebih takut dengan penyakit corona daripada Allah. Sampai-sampai dia tidak berani untuk keluar melakukan sholat berjamaah karena takut dengan penyakit corona. Padahal sholat berjamaah pahalanya besar. Dan orang yang berangkat ke masjid dari rumah yakin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah tawakkaltu 'alallah, berangkat dari rumah ke masjid, insya Allah Allah akan lindungi. Lalu bagaimana kita usaha? Kita sudah usaha, kita sudah berdoa. Adapun mati itu adalah hak kita semua. Miskin kaya semua pasti akan mati. Hanya tinggal nunggu waktunya. Siapa yang lebih dulu di antara kita. Gitu aja. Kalau kita takut terus-terusan di rumah, maka khawatir karena kebangetan takut mati di dalam rumah. Bisa jadi. Jadi keimanan kita harus kita jaga. Kalau kata orang sekarang mah, kuatkan iman dan imun, gitu katanya. Ya, jadi bapak-bapak jamaah sekalian, yakin kepada Allah harus diutamakan, lebih utama kepada Allah baru kepada yang lainnya. Kan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Jadi kita takut, boleh kita takut, tapi takut kepada Allah lebih utama daripada penyakit corona. Bisa dipahami Pak ya? Tapi bagaimana bagi mereka yang tidak mau? Silakan. Itu, silakan saja, nggak apa-apa. Nah kemudian wa aksirus shadaqah pisirri wal alaniyah. Banyakkan sedekah pisirri dengan cara sembunyi, wal alaniyah dan terang-terangan. Jadi sedekah boleh sembunyi-sembunyi dan juga boleh terang-terangan. Ya Pak ya. Lalu kata Nabi, kalau sudah wa aksiru sodako bisiri wal alaniyah, perbanyak sodako dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, tarzuku, pasti kamu diberi rizki. Watun soru, pasti kamu mendapat pertolongan. Watujbaru, pasti kamu akan diberikan kecukupan. Jadi ujung dari hadis ini ada 3. Pertama, turzaku, pasti kamu akan diberikan rizki.
Jadi jangan khawatir bapak-bapak yang sodakoh nanti tidak akan diganti oleh Allah. Pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turzaku, Allah akan kasih rezeki. Watun soru, Allah akan berikan pertolongan. Watujbaru, Allah akan berikan kecukupan. Tidak ada sejarahnya dengan sebab bapak sodakoh kemudian usaha bapak habis-habisan. Tidak. Beda dengan digunakan untuk main perempuan atau wanita atau cewek. Bisa saja habis-habisan. Tidak sedikit orang yang menghabiskan hartanya itu dengan perempuan. Karena itu kalau bapak pengen perempuan, boleh saja, batasnya 4, jangan lebih dari 4. Kalau sampai 5 itu kebo namanya. Itu. Nah ini dari hadis ini. Kemudian orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berani menginfakkan hartanya. Pertama, Allah janjikan siapa yang berani sodakoh, 1 akan dibalas 10. Yang kedua, pahalanya akan dilipat gandakan 1 menjadi 70. Yang ketiga akan dilipat gandakan 1 menjadi 700. Dari mana itu kita tahu? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah, di jalan Allah, kamasali habbatin, sama seperti 1 biji gabah. 1 biji gabah ambatat sab'a sanabil, dia akan tumbuh dan menjadi 7 tangkai. Kalau orang rumput bilang 7 tangklek, ya. Fi kulli sumbulatim mi'atu habbah, tiap-tiap 1 tangkai itu ada 100 gabah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah berkuasa melipat gandakan kepada siapa aja yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas ilmu dan pengetahuannya. Ini surat Al-Baqarah. Jadi Allah sudah gambarkan, Allah ceritakan dalam Al-Quran, siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dalam arti dia niat ridho ikhlas karena Allah, seperti 1 gabah. Gabah padi kalau kita tanam 1, dia hidup pohonnya, nanti akan tumbuh buahnya 1 tangkai. Nah, tiap-tiap tangkai itu akan tumbuh 100 daripada gabah. Ini artinya Allah melipat gandakan. Itulah contoh orang yang berani menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang 1 dibalas 10, 1 dibalas 70, sampai dengan 700. Ini dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Mudah-mudahan yang paling penting buat kita adalah keikhlasan dari infak yang kita keluarkan, gitu ya. Kapan saja, di mana saja bapak saudara mau sedekah, silahkan. Tidak harus di Masjid Jami Rodotul Jannah, dimanapun kita sedekah sama. Yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan balas apa yang kita sedekahkan dengan berlipat ganda. Minimal 1 dibalas 10, kemudian 1 dibalas 70, 1 dibalas 700. Karena itu mudah-mudahan apa yang telah Bapak lakukan sesuai dengan janji Allah, pasti kelak di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja taklim kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
dan sebelumnya marilah kita tutup dengan bacaan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi Sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi wafiqna wa wafiqum bima tartadi qaulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nusa bil khair wa nufa kulla syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.